Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya pribadi sangat bersuka cita pada pagi hari ini boleh datang bersama-sama di rumah Tuhan. Pada pagi hari ini berkumpul dengan saudara. Apakah Anda juga bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Amin. Selamat datang dan selamat hari Minggu buat setiap saudara yang boleh menyaksikan ibadah ini dan datang kepada rumah ini untuk boleh mendengarkan sama-sama kita boleh beribadah dan saudara juga yang mendengarkan ibadah ini melalui YouTube GKS Balikpapan. Saya mau bertanya kepada saudara, bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kalaupun tidak luar biasa, it's okay to be not okay. Jadi kalaupun kita tidak dalam keadaan baik, jangan sampai kita katakan bahwa luar biasa. Tapi kalau sekiranya saudara lagi dalam keadaan baik, katakan saudara boleh jujur, saudara tidak baik, nggak ada masalah gitu ya. Oke, saya berdoa setiap kita di dalam keadaan baik. Dan saya juga berdoa bagi setiap kita di dalam keadaan sehat, di dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara dan jiwa saya di dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya mau sampaikan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, katakan amin. Tema bulanan gereja kita di sepanjang bulan Maret ini berbicara tentang knowing God atau mengenal Tuhan. Dan pagi ini saya memberi judul khotbah saya tentang Anda begitu dikasihi oleh Tuhan. Saya ulang sekali lagi, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Anda dan saya begitu dikasihi oleh Tuhan, katakan amin. Tujuan daripada judul khotbah pada pagi hari ini adalah supaya setiap yang mendengarkan, kita yang ada bersama-sama di tempat ini mendengarkan kebenaran ini, menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan begitu mengasihi pribadi saudara. Dan terlepas dari apapun yang telah saudara lakukan, terlepas dari apapun yang sedang Anda lakukan, dan terlepas dari apapun yang telah Anda lakukan, saya mau sampaikan kabar baiknya adalah Tuhan mengasihi hidup saudara. Tuhan sangat mencintai saudara dan Tuhan sangat mengasihi hidup saudara, katakan amin. Boleh samping kiri kanan saudara boleh katakan Anda dan saya begitu dikasihi oleh Tuhan. Saya izin mengutip kata-kata dari Pastor Daniel di minggu yang lalu yang saya pribadi sangat diberkati dengan apa yang boleh beliau sampaikan bahwa kita harus mengenal Tuhan bukan hanya tahu tentang Tuhan. Jadi kita harus mengenal Tuhan bukan hanya tahu tentang Tuhan saja. Karena mengenal Tuhan dan tahu tentang Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi mengenal Tuhan dengan tahu tentang Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Saudara mungkin boleh catat ini karena tahu tentang Tuhan saja belum tentu membawa Anda mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi mengenal Tuhan dengan benar sudah pasti membawa hidup saudara dan Anda mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin contoh sederhananya ketika saya boleh mempersiapkan khotbah ini, kata mengenal dan tahu tentang Tuhan mungkin bisa saya tarik garis besarnya sama seperti kita jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja GKS Balikpapan. Saya mau bawa kita untuk boleh mengerti dan memahami bahwa ternyata tahu dengan mengenal itu adalah dua hal yang berbeda. Contohnya mungkin saudara tahu GKS Balikpapan dari banyak orang. Mungkin saudara GKS Balikpapan tahu bahwa GKS Balikpapan bergereja dan ada di tempat ini. Tapi tahukah saudara bahwa hanya orang-orang yang mengenal bahwa GKS Balikpapan sebagai rumah di tempat ini adalah sebagai jemaat yang ada bersama-sama di tempat ini. Mungkin kemarin waktu worship night sampai dengan hampir dengan 4.000 jiwa-jiwa boleh datang. Bahwa mereka mungkin tahu tentang gereja GKS Balikpapan, bahwa GKS Balikpapan ada di gereja ini. Tetapi apakah setiap mereka ada bersama-sama dengan kita di gereja ini pada hari ini? Jadi saya hanya mau membawa kepada kita bahwa tahu dan mengenal itu dua hal yang berbeda. Jadi setiap orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mengenal gereja GKS Balikpapan sehingga saudara memberikan diri saudara untuk boleh tertanam di dalam gereja GKS Balikpapan. Jadi ada dua hal yang berbeda antara pengertian tahu dan juga mengenal.
Saya percaya bahwa saudara hadir pagi-pagi hari ini, duduk diam bersama-sama dengan kita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Karena saudara mengenal bahwa rumah saudara ada di dalam gereja GKS Balikpapan. Anda boleh catat ini bahwa tahu tentang Tuhan saja belum tentu membuat Anda menyadari bahwa Dia begitu mengasihi hidup saudara. Tetapi mengenal Tuhan secara benarlah yang akan membawa Anda menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi hidup Anda. Sama seperti tadi yang saya boleh sampaikan antara tahu dan mengenal. Jadi tahu tentang Tuhan saja ternyata tidak cukup, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tahu tentang Tuhan saja belum tentu membuat Anda menyadari bahwa begitu Tuhan mengasihi hidup saudara. Jadi pada pagi hari ini saya rindu bahwa setiap kita bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi kita mengenal siapa Bapa kita. Kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah hidup di dalam setiap kita. Dan kita tahu dan menyadari bahwa Tuhan berdiam di dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saya mau sampaikan sekali lagi bahwa apapun yang sedang Anda kerjakan, apapun yang sedang Anda lakukan hari ini, bahkan apapun yang telah Anda lakukan, saya mau sampaikan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada saudara. Kasih Tuhan itu tetap ada dalam hidup saudara. Kasih Tuhan itu adalah tetap tinggal di dalam saudara. Terlepas daripada apapun yang saudara kerjakan. Terlepas daripada apapun yang saudara alami. Dan terlepas daripada apapun yang sedang saudara boleh alami. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita lihat bagaimana bukti kasih Kristus yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Alkitab mengatakan di Yohanes 3 ayat 16 terjemahan barunya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Yesus, kasih Bapa kepada saudara dan saya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Saya tahu bahwa ayat ini sungguh sangat familiar kita dengar. Saya sangat percaya bahwa semua dari saudara mungkin sudah hafal dengan apa yang firman Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 16 ini. Tetapi saya ingin menyampaikan ini bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal sebagai bukti betapa Tuhan mengasihi saudara dan betapa Tuhan mengasihi saya. Katakan amin. Dan menjadi pertanyaannya pagi ini, mengertikah saudara bahwa seberapa besar kasih Kristus atas hidup saudara dan hidup saya? Karena kenyataannya bahwa banyak anak Tuhan di luar sana tidak mengerti dan tidak mengenal siapa Tuhan. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan tidak mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi hidupnya. Karena banyak anak Tuhan tahu tentang Tuhan, percaya adanya Tuhan. Ketika diperhadapkan ke berbagai percobaan, akhirnya mereka lupa bahwa Tuhan begitu mengasihi dia. Ketika setiap orang menghadapi berbagai macam masalah, mereka lupa bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Banyak yang lupa bahwa Tuhan tidak pernah marah sama saudara dan saya. Saya mau sampaikan hari ini, nanti saya mau ada kesaksian sedikit tentang apa yang saya boleh alami di akhir daripada khotbah saya, bahwa Tuhan tidak pernah marah sama saudara. Tuhan tidak pernah marah sama saudara dengan apa yang saudara boleh lakukan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menyukai apa yang saudara lakukan, tetapi pribadi saudara, Tuhan tidak pernah marah sama saudara. Jadi pulang dari sini jangan sampai kita menyimpulkan bahwa Tuhan marah sama saudara. Jangan saudara menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan ada berdiam di dalam diri saudara dan di dalam diri saya. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya khusus mau berbicara tentang kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Supaya setiap Anda dan saya mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi dan tahu dengan benar bahwa bagaimanapun keadaan saudara, apapun yang sedang dan bahkan telah saudara lakukan, tidak mengubah kasih Kristus kepada hidup saudara. Tidak mengubah akan pikiran Kristus atas hidup saudara. That's why judul khotbah saya pada pagi hari ini bicara tentang Anda
dan saya begitu dikasihi oleh Tuhan. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Roh Kudus ingatkan saya bahwa Anda boleh mungkin catat ini, bahwa sesungguhnya jika Anda mengenal Dia dengan benar, sesungguhnya kalau saudara mengenal Dia dengan benar, pengenalan itu yang akan membawa Anda untuk menyadari bahwa Anda adalah pribadi yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Dan pengenalan akan kasih itulah, Tuhan itulah yang membentengimu untuk tidak hidup di dalam dosa. Jadi ketika kita mengenal Tuhan secara benar, pengenalan itulah yang akan membawa kita untuk tetap berjalan di dalam kasih Kristus. Pengenalan akan Kristus itulah, akan kasih Kristus itulah yang membawa kita untuk tetap melihat bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Pengenalan itulah yang membawa kita untuk membentengi kita untuk tidak jatuh di dalam dosa, untuk tidak hidup di dalam dosa. Jadi pentingnya bagi kita untuk mengenal siapa Bapa kita. Perlu kita tahu dan mengenal siapa yang mengasihi kita. Bahwa kita pribadi kita adalah pribadi yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kiranya kebenaran yang Anda dengar pagi ini mengubah perspektif Anda tentang kasih Allah atas hidup Anda. Kiranya kebenaran ini membuat Anda semakin mengenal siapa Dia dalam hidup Anda. Biar kiranya kebenaran ini membuat Anda semakin hari semakin jatuh cinta sama Tuhan. Karena Anda tahu, karena Anda mengenal Tuhan, Anda adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Dan membawa Anda semakin menghidupi kebenaran yang ada di dalam Dia. Dan inilah pentingnya Anda dan saya mengenal Tuhan secara benar. And that's why we need to know God deeply. Jadi untuk tahu ini bahwa kita harus tahu lebih dalam lagi tentang Tuhan. Kita harus mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan. Tidak berhenti di mana Anda tahu Tuhan itu baik. Tetapi Anda lebih mengenal Tuhan itu begitu mengasihi saudara. Katakan amin. Ada dua hal yang mau saya bagikan tentang kasih Allah pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana manifestasi kasih Allah dan bagaimana kasih Allah dinyatakan di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Dan yang kedua, seberapa besar ukuran kasih Allah dalam hidupmu. Saudara siap diberkati, katakan amin. Mari kita lihat yang pertama, bagaimana manifestasi kasih Allah dan bagaimana kasih Allah dinyatakan dalam hidupmu. Dengan cepat saja mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 5 pasal yang ke-5 sampai 8 terjemahan baru. Dan saya boleh baca di ayat ke-5 dan saudara boleh baca di ayat yang genap. Di ayat ke-5 saya bacakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6 boleh saudara 1, 2, 3. Di ayat ke-7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat ke-8 1, 2, 3. Mari kita sama-sama lihat, mari sama-sama kita kupas ayat demi ayat yang tertulis dalam Roma pasal 5 ini. Bahwa kasih Allah dinyatakan dalam hidup Anda dan dalam hidup saya. Di ayat ke-5, boleh back lagi di ayat ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Pertanyaan saya, kasih Tuhan itu dicurahkan di dalam mana? Di dalam hati setiap kita. Di mana saudara melihat kasih Allah itu? Di mana saudara boleh melihat kasih Allah itu? Di dalam? Saya sampaikan bahwa kasih Allah itu tidak ada di dalam, bukan di dalam hati kita. Kasih Allah itu memang dicurahkan dalam hidup kita, tetapi di dalam, perhatikan baik-baik, kalau saudara melihat kasih Allah, ketika saudara mengerti akan kasih Allah, efek dan atau hasilnya saudara akan merasakan kasih Allah di dalam hidupmu oleh Roh Kudus. Kalau begitu di mana saya boleh melihat kasih Allah? Mari sama-sama kita belajar. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-5 ini, oleh sebab itu Alkitab sangat hati-hati mempergunakan kalimat. Kalau saudara perhatikan baik-baik di kalimatnya, setelah Paulus berbicara tentang kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati saya dan hati saudara di dalam ayat yang ke-5, saudara perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya, Paulus langsung berbicara tentang salib.
Ketika di ayat kelima dikatakan bahwa kasih Allah dicurahkan di dalam hati setiap kita. Dan setelah di ayat ke-6 Rasul Paulus langsung mengatakan bahwa, perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya, Paulus langsung berbicara tentang salib Kristus. Di ayat ke-6 saya bacakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita dan orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang benar, untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mau tanya, di mana Dia mati? Di mana Yesus mati? Di kayu salib. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik kalimatnya, ketika di ayat kelima dikatakan bahwa kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Di ayat ke-6 disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa ketika kita mau merasakan kasih Kristus, kita harus melihat apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Ketika Roh Kudus berbicara tentang hati kita dan berbicara di dalam hati kita, di mana kasih Allah dicurahkan adalah untuk mencegah saudara, untuk mengalihkan pandangan saudara dan melihat kepada hatimu untuk mencari kasih Allah. Karena kasih Allah itu tidak ada di dalam hatimu, tetapi kasih Allah itu bisa Anda rasakan ketika Anda boleh melihat karya salib itu. Kasih Allah Anda boleh merasakan ketika saudara melihat apa yang terjadi di dalam salib. Jadi sehingga kita tidak menemukan, sehingga kita tidak berpusat kepada hati kita bahwa kita merasakan kasih Allah itu bukan melihat kepada hati kita. Tetapi kita merasakan kasih Allah ketika kita melihat apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Apa yang Yesus sedang lakukan di atas kayu salib dan itu dilakukannya dengan sempurna atas hidup saudara. Katakan amin. Ketika saudara hanya berpikir tentang dirimu sendiri, maka saudara akan selalu berkata, apakah ada kasih Allah selalu ada di dalam hati saya? Jadi saya mau sampaikan begini saudara, kenapa saya sampaikan tadi bahwa apakah kasih Allah ada di dalam hatimu? Sehingga kenapa Rasul Paulus mengalihkan pandangannya jemaat di Roma pada waktu itu, supaya setiap jemaat di Roma tidak melihat kepada hati mereka. Tidak berpusat kepada hati mereka, tetapi di ayat ke-6 Rasul Paulus mau mengajarkan bahwa kalau mau merasakan kasih Allah, kalau mau melihat kasih Allah, lihatlah apa yang dikerjakan di kayu salib. Lihatlah apa yang sudah diselesaikan di kayu salib. Itu yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Roma, dan itu yang ingin saya sampaikan juga kepada kita pada pagi hari ini, bahwa merasakan kasih Allah adalah ketika kita melihat karya salib Kristus. Karena ketika saudara melihat hati saudara, saya percaya bahwa saudara akan menjadi orang yang self-occupied. Kalau saudara melihat kepada dirimu sendiri, saya percaya lama-kelamaan saudara pasti akan frustasi. Saudara akan stres, saudara akan frustasi ketika saudara melihat kepada hati saudara. Ketika saudara melihat salib Kristus, maka saudara akan bisa merasakan kasih Kristus. Jadi saya mau sampaikan bahwa mau merasakan kasih Kristus itu adalah lihatlah apa yang Yesus kerjakan atas hidup kita. Jadi nggak ada yang lain, jangan melihat kepada hatimu, jangan melihat kepada dirimu, jangan fokus kepada dirimu, tetapi fokuslah kepada apa yang Yesus lakukan. Dia mati buat saudara, dia dihukum buat saudara, dia menggantikan kutuk menjadi berkat buat saudara, katakan amin. Karena apa? Karena walaupun peristiwa salib ini sudah 2000 tahun yang lalu terjadi, saya ulangi sekali lagi, walaupun peristiwa salib ini sudah 2000 tahun yang lalu terjadi, ketika saudara melihat salib Kristus, saudara akan mengalami dan saudara akan merasakan betapa Tuhan mengasihi Anda. Karena kalau saudara tidak melihat apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun lalu, saudara pasti tidak akan mengalami apa yang namanya kasih Allah. Karena disitulah sesungguhnya kasih Allah ditunjukkan atau dicurahkan bagi setiap kita. Dan itu valid dengan apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Mungkin selagi masih berdosa, selagi masih mungkin saudara minum minuman, atau mungkin saudara masih mabuk-mabukan, selagi saudara tidak peduli tentang Tuhan, bahkan selagi saudara tidak peduli tentang diri saudara sendiri,
Ketika saudara mungkin berdosa, saudara tidak mengasihi hidup saudara, ketika mungkin saudara hancur hati, ketika mungkin saudara merasa berdosa, dan ketika saudara mungkin merasa bahwa Tuhan tidak peduli sama saudara, kabar baiknya pada pagi hari ini adalah Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi hidup saudara. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi hidup saudara. Karena apa yang 2000 tahun yang lalu lakukan, kerjakan, karena Tuhan tahu bahwa di dalam keberdosaan kita, di dalam kehidupan kita mungkin yang masih hancur, Tuhan sudah nyatakan kasih-Nya, Tuhan sudah kerjakan kasih-Nya, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya 2000 tahun yang lalu ketika Dia mati di salib. Jadi hari ini, pagi ini saya mau bawa kita untuk melihat bahwa kasih Allah itu akan Anda rasakan. Kasih Yesus itu akan Anda nikmati ketika setiap hari Anda melihat, pandangan Anda melihat kepada salib Kristus. Itulah bentuk kasih yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Karena tidak ada satu orang pun, bahkan keluargamu, bahkan saudaramu, tidak bisa sanggup melakukan seperti apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Jadi kasih yang sesungguhnya itu kita temukan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak cukup hanya tahu tentang Tuhan, tetapi mengenal Tuhan lebih dari sekedar tahu siapa Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Ketika kita mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita, kita bisa melihat dan merasakan kasih Allah. Boleh ditunjukkan slide yang selanjutnya? Ini adalah apa yang Yesus sudah lakukan, ini apa yang Yesus sudah kerjakan sebagai bentuk Dia mengasihi hidup saudara dan mengasihi hidup saya. Makanya saya ulang sekali lagi bahwa merasakan kasih Kristus adalah ketika kita melihat apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Boleh sama-sama kita lihat yang mungkin di sebelah kanan adalah Yesus dan di sebelah kiri saudara ada Yesus, sebelah kanan saudara adalah kita. Jadi supaya kita melihat apa yang Tuhan nyatakan, kasih yang luar biasa yang Tuhan nyatakan atas hidup saudara dan saya. Di dalam bagian Yesus dihukum supaya apa? Supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya apa? Supaya saudara dan saya disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar karena kebenarannya. Jadi saudara, hari ini jangan sampai saudara berkata bahwa saya bukan orang yang benar. Saudara, dengan apapun yang saudara boleh lakukan, Anda adalah orang yang benar. Karena saudara sekali sudah dibenarkan, katakan amin. Dan Yesus menjalani kematian bagi kita. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya saudara dan saya menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya apa? Supaya kita menikmati kelimpahannya. Dan Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Dan Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Jadi apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu adalah bentuk daripada kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup saudara. Jadi jangan pernah fokus kepada mencari-cari kasih Allah di dalam hatimu, tetapi fokuslah melihat kasih dan menerima kasih Kristus itu. Fokuslah kepada apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus kerjakan. Karena itulah bentuk daripada kasih yang sesungguhnya yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Supaya setiap kita tidak fokus kepada diri kita sendiri. Sehingga kita akan bertanya-tanya dalam hidup kita bahwa apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan ada bersama-sama dengan saya? Nah, ketika pemikiran ini boleh ada dalam pemikiran kita, yuk kita turning back, kita melihat kepada apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Sama seperti apa yang saudara baca di sini, dari kita yang harusnya menerima kutuk, Yesus mengubah itu menjadi berkat bagi hidup saudara. Yang harusnya kita tergantung di kayu salib, Yesus menggantikan kita dan kita menerima hidup di dalam kelimpahannya. Katakan amin. Dia sudah mengasihi hidup saudara dan saya dengan sempurna. Dia sudah mengasihi hidup saudara dengan perfect 100%. Yang terbaik yang Dia miliki di surga Dia berikan untuk kita. Jadi jangan sampai sekarang ketika kita mendengarkan ini kita punya perspektif yang benar bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya setiap Jumat di GKS Balikpapan saya mengajak kita di dalam berbagai pencobaan hidup, di dalam mungkin kejatuhanmu, di dalam mungkin apa yang kau alami, engkau tetap berkata bahwa Tuhan begitu mengasihi hidup saudara. Langsung ubah pemikiranmu, langsung ubah perspektifmu melihat kepada Tuhan.
Mungkin ketika saudara melihat bahwa di mana kasih Allah itu self-occupied, artinya saudara terfokus kepada diri saudara. Nah ketika mulai saudara terfokus pada diri saudara, Anda tidak akan menemukan kasih Allah di situ. Tetapi saudara menemukan kasih Allah itu adalah ketika saudara melihat kepada apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup saudara. Dan kasih Tuhan itu adalah sudah perfect, sudah 100% dan sempurna. Artinya apa? Kasihnya kepada kita itu adalah sudah dibayar lunas. Dan artinya apa? Kasih Tuhan itu adalah sempurna atas hidup kita. Tetapi pertanyaan saya adalah seberapa sempurna saudara meresponi kasih Tuhan? Saya akan bacakan, tidak ada di slide saya, seberapa sempurna saudara merespon kasih Tuhan. Ada mungkin boleh saudara baca di rumah saudara di 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18, saya bacakan untuk saudara. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Respon kita kepada kasih Tuhan adalah kita percaya tentang apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Respon yang kita lakukan adalah kita percaya bahwa Yesus mati buat saudara dan saya. Respon kita adalah kita percaya bahwa Yesus mengubah kutuk itu menjadi berkat buat saudara dan saya. Respon kita adalah Yesus menggantikan saudara dan saya di kayu salib supaya setiap kita menerima segala kelimpahannya. Respon kita akan kasih Tuhan dengan percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup saudara. Katakan amin. Mungkin saya undang untuk tim Praise and Worship maju ke depan. Dan saya akan bahas kepada poin yang kedua adalah seberapa besar ukuran kasih Allah dalam hidupmu. Seberapa besar ukuran kasih Allah dalam hidupmu. Yohanes 17, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Yohanes 17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23. Saya bacakan ayat 22. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23 boleh saudara, 1, 2, 3. Di poin yang kedua ini saya ingin mengajak kita untuk melihat betapa kasih Tuhan itu sempurna dan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu dalam setiap hidup saudara. Sebagaimana kasih Bapa kepada Yesus, begitulah kasih Bapa kepada saudara dan kepada saya. Jadi Bapa melihat Yesus adalah sama Bapa melihat setiap pribadi kita, katakan amin. Saudara adalah pribadi yang paling disayang oleh Tuhan. Saudara adalah pribadi yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah berkenan. Demikianlah Yesus melihat hidup saudara. Bahwa hidup saudara adalah hidup yang dikasihi. Hidup saudara adalah hidup yang berkenan di mata Tuhan. Katakan amin. Bapa tidak mengasihi Yesus melebihi Bapa mengasihi Anda dan saya. Jadi kasihnya sama. Kasih dari Bapa kepada Yesus sama seperti kasih Yesus kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita punya gambaran bahwa pribadi saudara dan saya adalah orang yang teramat dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saudara. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa tidak sayang sama saudara. Saudara jangan pernah berkata bahwa Tuhan ninggalin saudara. Saudara jangan berkata bahwa Tuhan marah kepada saudara. Dengan atas apapun yang kau lakukan dalam hidupmu. Saya percaya bahwa ketika kita melihat bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi saudara, saya percaya pengenalan akan pribadi itulah yang membentengi kita untuk tetap hidup di dalam kebenarannya. Saya percaya bahwa ketika kita melihat bahwa ada satu pribadi yang rela mati buat saudara dan saya, di dalam pengenalan itulah yang akan membentengi kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenarannya. Mengapa banyak orang Kristen tidak pernah merasakan kasih Tuhan? Karena mereka tidak mengerti apa yang telah dikerjakan di dalam kayu salib.
Makanya saya katakan sebelumnya, bagaimana cara kasih Tuhan ada di dalam hidupmu, lihatlah apa yang terjadi di salib. Bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, turning back dan lihatlah kepada apa yang Yesus kerjakan di kayu salib. Karena gak ada satupun orang yang bisa melakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Di dalam keberdosaanmu, di dalam 2000 tahun yang lalu, terjadi 2000 tahun yang lalu, sekalipun engkau tidak peduli Tuhan, sekalipun engkau mencari tempat yang salah, sekalipun engkau jatuh di dalam dosa, sekalipun engkau mungkin hancur hati, sekalipun engkau tidak peduli dengan orang lain atau tidak peduli dengan dirimu sendiri, saya mau sampaikan pada pagi hari ini, Tuhan begitu mengasihi saudara. Ketika saudara menyadari ini dengan benar, saya percaya bahwa hidupmu yang dulu tidak lagi menjadi hidupmu yang sekarang. Ketika saudara mengerti dengan benar apa yang Yesus lakukan, sehingga ketika saudara mengenal Tuhan dan mengenal apa yang Yesus kerjakan, saya percaya bahwa hidupmu tidak sama lagi. Tetapi engkau turning back dan engkau datang bersama-sama dengan Tuhan dan engkau dipakai Tuhan luar biasa. Dan engkau tidak hidup di dalam hidupmu yang lama, tetapi engkau hidup di dalam hidupmu yang baru. Mungkin ada kesaksian yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini ketika saya tadi pagi berjalan bersama istri saya di dalam mobil. Jujur saya tidak ada sebelum di rumah ketika mempersiapkan khotbah ini, saya tidak mendapatkan apa yang tadi saya alami di dalam mobil. Apa yang boleh saya saksikan pada pagi hari ini supaya kita melihat bagaimana kasih Bapa yang luar biasa dalam hidup saya. Saya dan istri tadi pagi kita punya 2 anak dan anak saya masih umur 1 bulan lebih. Dan yang kedua saya punya anak kedua itu 2 tahun 3 bulan. Saya sudah melihat pengalaman yang sebelumnya karena kita punya 2 anak yang cukup juga ribet untuk mengurus itu. Karena kemarin juga mbaknya di rumah juga lagi libur. Kita sepakat sama istri tadi malam bahwa kita mulai start untuk urus anak-anak di jam 7 pagi. Dan istri saya sudah urus anak-anak, udah mandikan anak saya yang kedua jam 7 pagi. Ternyata ketika kita sudah urus anak-anak semua selesai dan berharap saya untuk datang doa pada pagi hari ini tidak terlambat gitu ya. Saya sudah mulai jam 7 pagi, istri saya sudah beres-beres semua. Ternyata saya agak telat untuk doanya tadi pagi dengan harapan saya bisa datang berdoa bersama-sama di tempat ini sebelum ibadah dimulai. Tapi di dalam kita mengurus anak-anak, saya agak marah sama anak saya yang kedua. Padahal anak saya masih 2 tahun. Anak saya yang pertama, sorry, berarti masih pada fokus semua. Thank you so much. Oke, berarti saudara fokus mendengarkan saya pada pagi hari ini, puji Tuhan. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Ini karena saya agak sensitif karena mengingat tadi apa yang kejadian tadi pagi. Di dalam mengurus anak saya yang kedua-duanya, anak saya yang pertama Mikaela mulai gerasa-gerusuk kemana-mana, namanya juga anak umur 2 tahun. Akhirnya karena saya ingin bahwa nanti supaya saya tidak terlambat untuk doa. Ternyata anak saya lari ke sana kemari, akhirnya saya marahi dia. Jujur saudara, saya gak kuat sih, agak pukul kakinya tadi. Dengan harapan bahwa saya bisa tepat pada waktu ini berdoa bersama-sama dengan teman-teman di sini. Waktu saya marahi dia, anak saya diam, dia melototi saya pas di tangga. Dia diam, tumben-tumben dadinya marah gitu ya. Karena biasanya saya jarang sekali marah sama anak saya. Tapi makin kesini saya tahu kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Pas sudah di mobil, saya sebenarnya sudah menahan air mata saya. Anak saya sudah coba ngomong sama saya hanya melototin anak saya hanya diam. Dan saya tidak gubris dia ngomong gitu ya. Sampai di mobil, saya nyetir mobil. Anak saya ada di depan sama angkelnya dan istri saya ada di belakang menemani anak saya yang kedua. Sejujurnya saya hampir menangis di jalan. Saya tahan-tahan dari mata saya di jalan karena anak saya coba untuk ngomong sama saya, untuk mengambil hati saya kembali gitu. Walaupun di hati saya itu sudah rasanya mau nangis, saya mau tumpahkan air mata saya dengan apa yang saya lakukan tadi pagi gitu. Tahukah saudara bahwa Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya bahwa apapun yang sedang kita lakukan,
Bahkan di dalam kejatuhan kita sekalipun, bahkan kita tidak menganggap Tuhan, bahkan ketika kita mungkin benci Tuhan, Tuhan benci apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tidak benci dengan apa pribadi saudara. Mungkin sama seperti saya tadi bahwa saya membenci apa yang anak saya lakukan karena saya berharap saya boleh tiba tepat pada waktunya di sini. Tapi saya tidak pernah membenci pribadi anak saya. Takwa saudara ketika tadi mulai turun daripada mobil, saya gendong anak saya sampai tiba pada pagi hari ini. Saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara, dalam hidup kita. Sekalipun engkau jatuh, sekalipun engkau lari daripada Tuhan, Tuhan gak membenci. Tuhan membenci apa yang kau lakukan, tetapi Dia mengasihi pribadi engkau. Sampai hari ini tadi pas ketika saya mau ke sini, jalan ke sini, Tuhan ingatkan saya, begitulah Tuhan begitu mengasihi hidup kita. Sampai saya tadi mengendong anak saya tiba di tempat ini, demikianlah kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup saudara. Jadi hari ini kalau saudara boleh datang, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita melihat perspektif kita berubah melihat Tuhan. Tuhan tidak marah sama saudara. Tuhan tidak membenci saudara. Tuhan hanya marah dan membenci apa yang kau lakukan. Tapi Dia begitu mengasihi saudara. Dan itu tadi Bapa yang di dunia ini juga sebagai saya pribadi melakukan hal yang luar biasa kepada anak saya. Saya tidak membenci anak saya. Saya tadi di eskalator, tiba-tiba istri saya bilang karena saya gendong anak saya, dia peluk saya. Di situ hati saya agak miris pada waktu itu. Ketika di eskalator dia peluk saya hanya melihat bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita boleh melihat sejauh manapun engkau pergi, Tuhan tetap ada memeluk engkau. Tujuannya bedanya adalah ketika anak saya mengenal saya bapaknya, dia memeluk saya. Ketika kita mengenal siapa bapak kita akan datang kepada Tuhan dan kita memeluk Tuhan. Dan kita mau berdiam di dalam Tuhan. Makanya saya sampaikan pada pagi hari ini supaya setiap kita tidak sekedar hanya tahu, tetapi setiap kita mengenal siapa bapak kita. Sama seperti anak saya Mikaela yang 2 tahun umurnya, dia mengenal siapa bapaknya, dia peluk saya. Dia peluk saya dan dia cium saya, dan terakhir di gereja ini tadi saya bilang bahwa maafin Dadi ya, walaupun mungkin dia tidak tahu, tetapi saya bilang maafin Dadi. Mari sama-sama kita pada pagi hari ini boleh melihat kepada apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Kalau Bapa di dalam dunia ini juga sanggup melakukan hal yang mengasihi anak-anak kita, bagaimana dengan Bapa kita yang di sorga? Dia begitu mengasihi saudara. Saya belum mati buat anak saya, tetapi Yesus sudah mati buat saudara dan buat hidup saya pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita lebih mengenal siapa Tuhan. Mari sama-sama kita mengenal siapa Bapa kita yang kita sembah. Mari kita sama-sama mengenal bahwa Yesus ada tetap berdiam dalam setiap kehidupan kita. Seperti tadi, slide yang tadi kita boleh lihat, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya saudara dan saya disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematiannya bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Dan saya sebagai Bapa daripada anak saya belum melakukan ini. Tetapi Yesus sudah melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Maka mengapa saya bilang bahwa jangan pengenalan kita akan Tuhan jangan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal siapa Bapa. Karena sekedar tahu belum tentu kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi mengenal Tuhan dengan benar, pasti kita sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Apa yang dikatakan di Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya, yaitu Yesus, bagi setiap kita. Bahwa begitu besar kasih Yesus atas setiap kita, sehingga kita menerima segala kelimpahan yang ada dalam hidup kita.